Materi kita hari ini adalah judulnya Triple Pythagoras. Ya, jadi Triple Pythagoras atau dalam bahasa Indonesia disebut tigaan Pythagoras. Artinya 3 angka yang sudah pasti merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi dengan adanya triple Pythagoras kita menyimpulkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Atau dengan kata lain, triple Pythagoras itu memastikan bahwa 3 angka memenuhi rumus Pythagoras yang kemarin yang M kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Nah, kita lihat dulu beberapa jenis triple Pythagoras ya, 3 angka yang merupakan triple Pythagoras. Ini ada contoh, manakah di antara bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Ya, di sini ada 6, 8, dan 10. Ya, kita lihat dia punya penjelasan. Berarti kalau 6, 8, dan 10, yang jadi M yang mana? Apakah yang 6, 8, atau yang 10? Itu dulu 10, yang... Pak. 10. Nah, jadi 10. yang pertama ingat, yang paling panjang yang jadi M. A dengan T terserah, boleh ditukar, yang jelas M yang tidak boleh ya. Jadi 10 yang jadi M, nah, kita masukkan di rumus. Ini pakai cara M-nya dia taruh di belakang ya. Kalau kita punya kemarin M-nya ditaruh di depan, tidak masalah. Nah, kita masukkan ke rumus. M-nya 10 kuadrat, A-nya kita ambil saja yang 6, bebas saja ini, T-nya yang 8. Ternyata setelah diteruskan, dapat 100 sama dengan 100. Karena ini benar, bernilai benar ya, 100 kan sama dengan 100. Maka ini disebut 6, 8, 10 disebut triple Pythagoras. Sekaligus menandakan bahwa segitiga yang dibentuk oleh 6, 8, 10 adalah segitiga apa? Siku. Siku-siku. Karena rumus Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, jadi gunanya ini triple Pythagoras untuk mengecek ya apakah dia juga adalah segitiga siku-siku atau bukan, seperti itu. Nah, sekarang yang 7, 10, dengan 13. Berarti sepakat ya tadi M-nya yang terpanjang. Jadi 13 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 10 kuadrat. Dari rumus MAT ya. M kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Ini kalau diteruskan 169, 49 tambah 100. 169 sama dengan 149. Ini sama atau tidak? Tentu saja Tidak. 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 Ini salah. Berarti 7, 10, dan 13 bukan triple Pythagoras. Berarti dia bukan segitiga siku-siku. Bukan segitiga siku-siku. Bagaimana cari tahu dia segitiga apa? Apakah kan segitiga berdasarkan sudutnya dibedakan jadi 3? Segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat? Yang 2? Selain segitiga siku-siku, segitiga apa? Ayo, berdasarkan sudutnya, segitiga itu dibagi jadi 3 kelompok. Segitiga siku-siku, segitiga titik-titik, dan segitiga titik-titik. Ada yang ingat titik-titik itu apa? Segitiga tumpul dengan lancip. Tumpul dan lancip. Bagus, Chelsea. Jadi itu berdasarkan sudut ya. Kalau berdasarkan sisi ada yang sama kaki, sama sisi, sembarang. Tapi untuk yang materi ini cuma bahas tentang sudut. Jadi kita akan menentukan apakah dia lancip atau tumpul. Nah, jadi kita lihat dulu 169 dengan 149. Kita beri tanda di tengahnya. Apakah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari? Ada kan 2 jenis tanda itu. Yang atas atau yang bawah? Tandanya. Yang atas. Yang atas ya, yang lebih besar dari. Berarti begini kodenya. Besar dari. Yang lebih besar dari ya. Yang lupa mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, saya kasih tips cara mengetahui ini besar atau kecil. Tandanya ya, kasih 1 garis.
Yang atas dikasih satu garis begini, yang bawah kasih satu garis begini. Nah, atau saya kasih warna yang beda supaya kelihatan ya. Saya kasih satu garis merah, set. Ternyata yang atas ini mirip huruf B. Jadi dia besar. Sementara yang bawah K berarti Farel sudah nonton ya. K kecil. Jadi untuk membedakan mana tanda lebih besar, lebih kecil pakai itu ya. Jadi lebih besar dari. Kalau dia lebih besar dari, maka dia adalah segitiga tumpul. Ingat ya, kalau yang lebih besar dia segitiga tumpul. Kalau dia lebih kecil, dia segitiga lancip. Jadi kira-kira segitiga 7 dengan sisi 7, 8, 7, 10, 13 segitiga lancip atau tumpul? Berdasarkan tadi. Karena ini tandanya lebih besar ya. Maka dia segitiga tumpul. Ya. Kan tadi kita simpulkan dia bukan siku-siku karena dia bukan triple. Jadi kita sekarang tentukan dia segitiga tumpul atau lancip. Ya, jadi kalau tandanya lebih besar dari, maka dia segitiga tumpul. Seperti itu ya. Tapi harus dari depan M-nya ya, M kuadratnya di depan. Kalau A kuadrat tambah T kuadrat sama dengan M kuadrat, berarti harus dibalik ya. Jadi makanya yang dari besar awal, lancip. makanya dari awal saya tekankan pakai rumusnya yang M kuadrat sama dengan, supaya gampang membedakan tumpul lancipnya. Kan kalau besar kan kita identik dengan apa, sudut yang lebih besar dari 90 itu tumpul. Jadi kalau ada logo O lebih besar, oh pasti tumpul. Yang lebih kecil 90 itu lancip. Jadi kalau ada logo O lebih kecil ini, oh berarti lancip. Nah itu supaya gampang mengingat, supaya tidak terbalik. Gitu. Ini materi pertama ya. Materi pertama ini cuma itu, membedakan triple dengan bukan, terus lancip dengan tumpul. Nah, ada yang bertanya, silakan. Tidak ada, berarti masih gampang. Ini saya kasih tunjuk ininya, penjelasan rumusnya ya. Ah, ini. Segitiga lancip kalau ada kurang dari ini. A kuadrat kurang dari, segitiga tumpul kalau lebih dari. Dia pakai lambang ABC. Kalau yang kita pakai kan MAT biasanya ya. MAT. Tidak masalah. Yang jelas paham bahwa yang sisi terpanjang A. Ya, sisi yang ada di depan siku-siku adalah A, berarti A itu M. Nah, di sini ada contoh. Apakah segitiga 3, 4, 5 adalah siku-siku? Uji dengan Pitagoras tadi, triple. Dengan rumus Pitagoras. M-nya yang paling panjang. M-nya berarti yang 5. 5 kuadrat, 4 kuadrat, 3 kuadrat. Atau 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama. Nah, nanti akan kelihatan, oh 25 sama dengan 25. Oh karena sama, maka ini segitiga siku-siku. Atau berlaku triple Pitagoras di sini. Nah, untuk soal yang lain, 7, 9, 10, ternyata 10 kuadrat, setelah diuji dengan 7 kuadrat, tambah 9 kuadrat, salah, 10 ya. 149 tambah 81, 100 sama dengan 130. Ternyata ini salah. Jadi bukan segitiga siku-siku. Jawabannya ya, bukan segitiga siku-siku. Terus dia segitiga apa? Nah, lihat 100 lebih apa daripada 130? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Nah, lebih kecil. Kalau kecil berarti lancip atau tumpul? Lancip. Nah, sudah, berarti so jago semua ini. Sudah aman. Bagaimana menemukan triple Pitagoras itu? Nah, di sini di buku Erlangga ini sangat bagus.
dia kasih rumus menemukan triple Pitagoras. Nah, ini pakai aljabar kelas 7, dia jabarkan panjang. Ini saya jelaskan, ini habis setengah jam, enggak usah. Langsung intinya ini. Nanti kalian baca ya. Ini adalah cara menemukan angka-angka MAT itu yang mana. Jadi MAT adalah ini. P kuadrat tambah Q kuadrat. Salah satunya bisa jadi dia M, bisa jadi A, bisa jadi T. Kemudian P kuadrat kurang Q kuadrat. Kemudian 2PQ. Ya, ini ada Farel, semua tentang aljabar saya bodoh, dia bilang. Makanya saya tidak jelaskan dulu supaya tidak menghilangkan konsentrasi kalian. Kita mau fokusnya ke triple-nya. Nah, dengan bantuan ini kita temukan. Nah, ini ada tabel nih. Kita coba lengkapi ya. Ini. Kalau P-nya 2, Q-nya 1, ternyata kita masukkan di rumus yang tadi. P kuadrat tambah Q kuadrat. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oh, dapat 5. 4 tambah 1 kan 5. Terus 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. 4 kurang 1. Dapat 3. Terus 2PQ, 2 kali 2 kali 1 dapat 4. Ketemulah sebuah triple Pitagoras 3, 4, 5. Hafal ini ya. 3, 4, 5. Triple yang wajib dihafal ini. Salah satunya. Kemudian, kalau diganti dengan 3, P-nya 3, Q-nya 1, dengan proses yang sama, maka dapat 10, 8, 6. Tapi 10, 8, 6 tidak usah dihafal. Kenapa? Kalau 10, 8, 6 disederhanakan dapat berapa? Semuanya bagi 2. 354. 354. Kembali ke yang pertama kan? Iya. Jadi tidak usah hafal. Jadi yang dihafal saja yang dasar. 345. Oke. Sekarang kita lanjut. Kalau P-nya 3, Q-nya 2. Aduh, dia sudah tidak kasih petunjuk. Torang yang Mbak isi. Nah, 13 dari 9 tambah 4. Sekarang yang di sini 3 dengan 2 hasilnya berapa? 3 kuadrat kurang 4 ya, kurang 2 kuadrat. Berapa? 5. 5. Dapat 5. Terus masuk di sini rumusnya 2PQ. 2, 3, 2. Hasil kalinya berapa ini? 27. 2 kali 3 kali 2. 12 ya? Iya. 12. Jadi triplenya 13, 5, 12. Atau 5, 12, 13. Ini bisa disederhanakan? Tidak ya? Nah, jadi kalau tidak bisa, hafal ini. 5, 12, 13. Ini adalah yang akan membantu kita nanti. 5, 12, 13. Bagaimana 5, 12, 13 membantu kita? Sama dengan yang tadi. Kalau ada soal yang kelipatan 5, 12, 13. Nah, dan seterusnya, nanti kalian coba-coba lanjut ya. Ini coba dilanjut. Nanti kita akan ketemu triple yang utama, yang sering dipakai. Saya kasih triple utamanya. Kalau bisa dicatat ya, ini. 3, 4, 5. Terus 5, 12, 13. Terus 7, 24, 25. Terus 9, 40, 41. Ini untuk yang versi paling umum. Ini ya. Selain yang ganjil, ada ndak yang sering dipakai? Selain yang ini, yang ternyata ada triple 8, 15, 17. Ini sering dipakai. 8, 15, 17. Dengan satu lagi 20, 21, 29. Bagaimana menemukan EF? Tidak bisa. Bisa enggak ya? Oh, enggak bisa. Hasilnya apa?
Tidak bisa diakarkan ya. Kalau hasilnya tidak bisa diakarkan, hasilnya tetap pakai akar saja ya. Ada contoh-contoh. Saya cari yang bisa diakarkan dulu. Nah, kayaknya ini boleh. Temukan AC pakai triple. Sebelum saya jelaskan, siapa tahu ada yang bisa mau tambah 10. Temukan AC. Ayo, yuk. Tambah 10, Pak. Tambah 10 poin. Maksudnya, kalau bisa jawab, AC berapa? Saya, Pak. Berapa? 15, Pak. Oke. Ini LN. Ayo, siapa yang bisa tambah 10? Selain Ferian dengan Moses. 15. 15. Oke, benar. Oke. Ini, siapa yang bisa dapat? Ini. Yang warna ungu. Tambah 10. 36, Pak. 36. Seorang pengamat ada di atas mercusuar dengan tinggi 12 meter. Tahu mercusuar kan yang lampu itu? 12 meter. Dari puncak mercusuar ia melihat kapal A dan B. Jarak pengamat, jarak dari puncak maksudnya ya. Dari puncak ke kapal A adalah 20. Sementara dari puncak ke kapal B adalah 13. Oh, saya tahu, Pak. Oke. Berapa yang ditanya bukan itu ya? Yang ditanya berapakah jarak? Oke. Lihat dulu ini yang saya gambar. Ini mercusuarnya saya pisah ya. Ini untuk kapal B, ini kapal A. Sekarang A-nya berapa? Yang 12 13? 5. 5 12 13. Sekarang A-nya yang di belakang berapa? Yang satu 20 12 dengan apa? Jadi 16, Pak. 16 ya. Saya perbesar mungkin ya gambarnya. Maksudnya itu di sini 5. Terus kapal yang A jarak dari sini ke ujung adalah 16. Jadi kira-kira di sini berapa? Itu. Supaya totalnya 16. 5 tambah berapa dapat 16? Atau 16 kurang 5 berapa? 11. Nah, jadi jawabannya yang 11. Saya gambarkan ya. Timur 100. Belok ke utara 75. Berapa jarak terpendek? Nah, siapa yang bisa? Ayo. Itu Gio ya, itu ya? 5, Pak. Gio ya? Sudah 5. Satu lagi. Saya 15. 15. Sebuah tiang berdiri di atas permukaan tanah. Ada tiang. Kemudian panjang tali menghubungkan ujung tiang ke patok. Patok itu kayak apa ya? Paku di tanah begitu. Patok. Biasanya dari bambu. Ini tali. Lah, Pak, berarti 25. Talinya Saya betul. Talinya 17. Tiangnya 8. Pitagoras dong. 8 17 dengan apa? 25. 15. 15. Ayo, bisa. Bisa toh? 15. 2 meter. 2 meter. 2 meter. Gimana caranya? 2 meter, Pak. 2 meter. 354, 345. Kalau ada bangun-bangun ruang begini, cari saja siku-sikunya ya, baru pakai triple atau pakai rumus. Kalau ada bangun ruang, bangun datar. Terus ini sekarang. Jarak
penggunaan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak dua titik. Ini berkaitan dengan materi di kelas 8 semester 1 yang tentang koordinat. Jadi kalau ada koordinat, mau dicari dia punya jarak, ini membentuk segitiga siku-siku. Membentuk segitiga siku-siku, jadi bisa pakai Pitagoras. Lalu bagaimana mencari yang ini? Tinggi dengan alasnya, M pasti jaraknya, jarak dua titik. Bagaimana cara mencari alas dengan tingginya? Dengan cara ini, sudah ada dikasih di sini cara. Y2 kurang Y1 dengan X2 kurang X1. Jadi kalau ada dua titik, X1, Y1 dan X2, Y2, langsung pakai rumus Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah dengan X2 kurang X1 kuadrat. Seperti itu. Ada contoh kok di sini, supaya jelas. Ini ada contoh. Hitunglah jarak AB. Ada A, ada B. Ini kalian kasih lambang dulu. X1, Y1, X2, Y2. Seperti itu. Selanjutnya, masukkan di rumus. AB kuadrat selalu dicari M ini. Jadi ini gampang, karena tidak cari A, tidak cari T. Pasti dicari yang M. AB kuadrat sama dengan Y2 kurang Y1. Ini sebagai DPA, DPT. Kuadrat ditambah X2 kurang X1. Ini sebagai A kuadrat. Jadi ini sebagai M. Jadi MAT juga ini. MAT atau MTA. Nah, jadi kita lihat saja. Kalau di contoh soal dia langsung kuadratnya jadi akar. Sisa masukkan nilainya. Nah, boleh juga X2 yang di depan ya, supaya mirip dengan soal. X dulu baru Y. Boleh. X2 kurang X1 kuadrat dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini A, ini T. MAT. Cuma itu bedanya. Nah, nanti dilanjut dapat juga 15. Oke, ada pertanyaan dulu. Terakhir ini. Habis ini som kerja tugas. Oke, ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak. Ya, cek baik-baik ya. Contoh soalnya, baca dulu contoh soal ini baru kerjaan. Saya tunjukkan tugasnya. Intinya, penggunaan triple bisa untuk menentukan jenis segitiga. Segitiga siku-siku, lancip tumpul. Tadi di awal sudah dijelaskan. Kemudian bisa juga untuk mempermudah mengerjakan semua soal Pitagoras dengan menghafal triple-triple yang dasar. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, ditambah dengan 2 rumus tambahan, yaitu bisa 8, 15, 17, dengan 20, 21, 29. Kemudian untuk penggunaan yang lain dalam bangun ruang, cek saja segitiga siku-sikunya, terus pakai Pitagoras. Kemudian dalam jarak 2 titik, pakai Pitagoras biasa, M kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Tapi A-nya itu X2 kurang X1. Kemudian T-nya adalah Y2 kurang Y1. Jadi lihat kembali contohnya, baru kerja soalnya. Ya. Oke, selamat bekerja.